Yusuf Manubulu. Digerebek puluhan polisi dari Polda. Edan, saudara. Puluhan, saudara ya. Digerebek kayak teroris saja, saudara. Lakukan seperti teroris ya. Karena rupanya handphonenya Yusuf Manubulu dua-duanya dipegang sama Polda ya. Jadi saya dapat ini sumber A1, saudara ya. Sumber A1, saya mau tunjukkan kepada Anda. Si Yusuf Manubulu ini proyok, saudara ya. Hari ini ya tema kita sebetulnya saya belum mau membahas, tapi karena ini ya, ini terlalu heboh beritanya ya saudara ya. Sebetulnya saya masih mau keep silent ya. Tema kita hari ini adalah Yusuf Manubulu. Digerebek puluhan polisi dari Polda. Edan, saudara. Puluhan, saudara ya. Digerebek kayak teroris saja, saudara. Lakukan seperti teroris ya. Terorisnya dilepas, Yusuf Manubulunya dianggap teroris, saudara ya. Puluhan, 43 orang dari Polda, bayangin, saudara. 43 orang, coba bayangin. Wah, ngeri. Kalau yang gerebek saya berapa, saudara ya? 43 orang, kalau satu orang pesawatnya PP-nya itu 15 juta saja ya. 40 orang kalau gerebek ke sini, wah habis 600 juta itu, saudara. Habis 600 juta itu. 15 dikali 40, saudara ya. 15 dikali 4 itu 600 juta, saudara. Luar biasa, saudara. Yusuf Manubulu saja digerebeknya 43 orang, saudara ya. Apalagi kalau mau gerebek saya di sini, saudara. Saudara, dari hari ke hari makin kelihatan ya bahwa memang ada skenario ya. Semua YouTubers ditangkepin satu-satu, saudara ya. Ditangkepin satu-satu semuanya ya, mulai dari siapa namanya KC ya, KC, terus siapa lagi itu Rudi Simamora, Yusuf Manubulu, Gratia, pokoknya siapa saja yang bisa diciduk ya, semuanya diciduk. Makanya siapa itu sang debitur kan jilat-jilat pantatnya orang Islam kan, sang debitur sama siapa itu cekar babi, karena ketakutan ditangkap, saudara ya, buru-buru jilat pantat Islam, sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya, sak ininya, saudara ya, sak ampas-ampasnya semua dijilat sampai bersih sama si debitur sama ceker babi, saudara ya. Mereka buruan merapat ke Islam, saudara. Luar biasa. Tetapi channel kita tetap bebas merdeka, saudara ya, karena negara tempat saya berada ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan bicara. Saudara, ada bedanya yang namanya hate speech ya. Hate speech berbeda dengan penistaan agama, saudara ya. Apa yang kita bicarakan di sini tidak pernah hate speech ya, karena saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk benci. Saudara ingat kemarin ada yang namanya anak bangsa itu Saud Tampu Bolon itu, Saud Tampu Bolon ya kemarin itu ya, yang orang gereja Advent itu ya, saudara ya. Dia masuk kemari lalu ngajak-ngajak kita untuk bunuh orang Islam. Oh, langsung saya hardik, saudara ya. Saya enggak urusan, dia pertamanya muji-muji saya setinggi langit ya. Wah, mau bahkan dia menyembah saya sebagai Tuhan pun saya enggak urusan, saudara. Ya, saudara ya, enggak urusan. Pokoknya kalau salah yang diomongin ya. Kalau ngeyel dihardik. Kalau salah, orang boleh berbeda pendapat, tapi kita tahu bedanya berbeda dengan sesat, saudara ya. Nah, antara berbeda dengan sesat. Oh, itu langsung saya hardik, saudara ya. Masa orang Kristen diajarin bunuh? Goblok bener ini orang ya. Saya enggak urusan ya, kamu mau sakit hati sama saya, ini gua pikirin. Ya. Karena kamu diomongin enggak bandel, kamu masih malah ngatain saya balik ya. Diomongin kamu salah sesat, malah ngatain saya balik. Langsung saya hardik, saudara. Orang banyak berbeda banyak di sini dengan saya. Apa kamu kira Bung Beta Maluku itu selalu sama sepaham dengan saya? Enggak, saudara. Apakah kamu kira Robert Mawengkang selalu sepaham dengan saya? Enggak, saudara ya. Di sini banyak perbedaan. Apa Pak Toping selalu sepaham dengan, bahkan Pak Toping ya, apakah selalu sepaham dengan saya? Enggak, saudara ya. Kita punya, apakah Pak Ponto selalu sepaham dengan saya? Tidak, saudara. Tapi kita saling menyelaraskan, ya. Kita bertukar pikiran dalam perbedaan-perbedaan itu. Ini ulat bulu nih, Ferdinand. Apakah si ulat bulu selalu sama dengan saya? Enggak, saudara. Cuma yang nggak boleh di sini adalah kalau Anda ngajak bunuh orang, hate speech nggak boleh di sini, saudara. Apalagi Anda terus mendiskreditkan ya orang-orang, ini nggak boleh, saudara ya.
Bahkan Agustan saja udah kentutin Alkitab, kita kumpulin duit coba saudara, ya kan? Agustan sudah kumpulin duit aja kita tolong saudara ya, waktu sakit ya. Masalah duitnya nggak diterima, enggak, bohong kan kita sudah kumpulin, ya kan? Uangnya ada saudara ya, tapi kan ditolak. Kalau uangnya sudah ditolak ya sudah menjadi miliknya panitia saudara ya, bukan milik saya juga, bukan milik panitia, ya kan? Kan sudah dibilang dari awal. Di sini yang tidak boleh itu hate speech saudara, kebencian. Karena kita pengikut Kristus saudara, apapun perjuangan kita, batasannya itu adalah perjuangan verbal. Perjuangan kita adalah perjuangan apologia saudara. Apologia apa? Apologia itu dalam bahasa Yunani. Artinya pembelaan verbal, verbal ya, dengan perkataan kita. Ya, satu, ya, satu adalah pembelaan di ruang pengadilan, ya. Kedua dalam perdebatan. Itulah yang kita lakukan, saudara. Pembelaan verbal di dalam ruang pengadilan, secara hukum, secara konstitusional. Yang kedua, pembelaan verbal di dalam perdebatan. Membela apa yang kita percayai, paham yang kita percayai, iman yang kita percayai. Tetapi bukan angkat senjata, apalagi membunuh. Sekalipun mereka berusaha menyingkir, menghancurkan, menggenosida kita, saudara. Makanya saya mengutuk perang salib, ya, saya mengutuk para crusade, keputusan untuk melakukan perang salib, saudara. Dan terjadinya the Jewish massacre, ya, saudara ya, mulai dari Rhineland yang di Jerman, ya, sampai Spanyol, sampai di Prancis, sampai di bahkan puncak-puncaknya Holocaust 6 juta orang Yahudi di Jerman, ya. Itu semua adalah sebuah kesesatan, saudara ya. Bahkan di Holocaust di Jerman ketika gereja diam saja, itu karena orang-orang yang pendeta-pendeta yang protes itu langsung dipenjara, diarak pakai kerangkeng, saudara ya, sama Hitler itu. Makanya itulah ketika gereja tidak lagi menjadi suara kebenaran, maka akhirnya gereja menjadi saudara? Menjadi sarang iblis, saudara. Ya, ketika gereja tidak menyuarakan kebenaran, maka gereja itu menjadi sarang iblis. Oh, hati-hati saudara ya, hati-hati Anda dengan hal seperti itu, saudara ya. Nah, ketika gereja, ya, karena Anda membiarkan, seharusnya di rumah Tuhan, di gereja itu Yesus yang bertahta, tapi Anda biarkan iblis bertahta, saudara. Anda biarkan iblis itu bertahta. Akhirnya jadi lebih jahat, lebih mengerikan, saudara ya. Kalau sudah begitu bagaimana, saudara? Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Hati-hati, saudara, jangan main-main, saudara ya. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Serem ya, serem, saudara. Dan ketika Anda main-main dengan yang namanya kebenaran, ketika Anda kompromi dengan yang namanya kebenaran, ya, apa itu kebenaran? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Anda nggak boleh kompromi dengan itu. Anda boleh teriak sekenceng-kencengnya, Anda boleh mengkritik, ya, selantang-lantangnya, Anda boleh menghajar pemerintah, ya, selantang-lantangnya, menyuarakan suara kenabian. Bahkan para nabi pun, ya, ngomongnya peler kuda segala macam, ya, serius, saudara ya. Bilangnya sudah bilang peler kuda segala macam, sudah dibawa-bawa, saudara, ketika para nabi itu menghajar para raja-raja Israel dan orang-orang Israel ini, saudara. Tetapi yang nggak boleh adalah ketika kita kemudian mengangkat kebencian, memusuhi satu kelompok, ya, perlu kita genosid orangnya. Sebab yang kita lawan itu bukan manusianya, saudara. Yang kita lawan itu adalah ideologi yang ada di dalam kepala mereka, saudara ya. Kalau Anda lihat, orang-orang Islam ini yang dilawan adalah manusianya. Itulah satu dari banyak sekali perbedaan orang Islam dengan orang Kristen. Orang Islam itu Anda boleh dakwah dengan saudara, karena Allahnya Maha. Muhammad pun, ya, setelah dia jadi Islam, dulunya Muhammad Kristen, dikenal sebagai pedagang yang jujur, orang yang jujur, saudara. Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur. Tetapi setelah Muhammad jadi Islam, wah, ya, saudara, banyaknya. Setelah Muhammad jadi Islam, dia jadi Islam, saudara ya.
sana sini semua. Ketika Muhammad jadi Islam, semua top. Padahal dulunya dia pedagang yang jujur. Setelah dia jadi Islam, apa yang dilakukan oleh Muhammad jadi top, saudara. Anda bayangin seorang muda yang lugu, saudara, jujur, polos, ya. Begitu dia mendapat mandat dari Jibril di Gua Hira, tiba-tiba dia jadi apa, saudara? Kedua, dia jadi suka, saudara, konangan, ya, konangan langsung bilang, oh ini aku dapat wahyu dari Allah, ya, sama istrinya, saudara, ya, dan jadi apa? Jadi, saudara, langsungnya jadi besar, saudara. Satu, ya, satu dari jujur jadi dua, ya, dari jujur jadi suka, ya, saudara, ya. Baik jujur jadi, kemudian jujur jadi suka, ya, akan memutar balikan, ya, memutar balikan kebenaran. Ya, katanya Yesus itu diserupakan, ya. Ketiga, kemudian jadi apa, saudara? Saudara, Muhammad itu jadi setelah dia jadi Islam. Sebelumnya Muhammad, saudara, dia setia kepada istrinya yang sudah nenek-nenek itu, ya, saudara, ya. Walaupun Muhammad masih muda, gagah perkasa, istrinya sudah nenek-nenek pun dia setia, saudara. Sampai istrinya yang nenek-nenek itu sudah mati, Muhammad kehilangan arah, saudara, ya. Dia jadi, oh, Anda kalau bisa bantah saya kasih 1.000 euro, saudara, ya. Kalau Anda bisa bantah saya dengan logika yang benar, ya, dengan fakta yang jelas, saya kasih 1.000 euro, saudara, ya. Dengan bukti yang tidak terbantahkan, ya. Oh, jangan di sini, saudara, ya. Dan saudara, hari-hari ini kita melihat, ya, orang-orang yang menyatakan kebenaran ini ditangkepin satu-satu, ya, ditangkepin satu-satu yang menyatakan kebenaran ini, nggak main-main, saudara, ya, ditangkepin dan hukumannya berat-berat, saudara, ya. Nah, cuman tadi saya ada telepon beberapa orang, cuma pelintat-pelintut, ya, beberapa lawyer. Kamu sudah tanganin belum? Kamu sudah dapat kuasanya belum? Pelintat-pelintut, saudara, ya. Waduh, kalau udah ngomong sama saya itu jangan pelintat-pelintut, saudara, ya. Saya itu bukan orang yang senang pelintat, iya, enggak. Ya, kamu kalau pelintat-pelintut sama saya sakit hati, saudara. Kalau ngomong sama saya itu iya, enggak apa-apa, saudara, ya. Saya ini lebih senang iya, enggak. Dan saya enggak ada apa-apa di belakangnya. Yang penting iya, apa iya, enggak ya enggak. Dan itu saja. Saya sampai tak tanya, ya, beberapa lawyer ini, jadi butuh bantuan apa? Karena rupanya handphonenya Yusuf Maunubulu dua-duanya dipegang sama Polda, ya. Kemarin saya telepon another call gitu kan, waktu telepon another call tulisannya, tapi saya telepon lagi sudah nggak bisa, saudara, ya. Terus saya kirim WhatsApp belum dijawab sampai sekarang dua. Saya cuma punya 2 nomor Yusuf Maunubulu, ya. Saya nggak tahu yang mana. Saudara, ya, bisa hubungi. Sampai sekarang saya masih belum bisa hubungi keluarganya, ya. Sampai sekarang saya masih belum bisa hubungi keluarganya. Tetapi saya dapat ini sumber A1, saudara, ya. Sumber A1, saya mau tunjukkan kepada Anda. Si Yusuf Maunubulu ini proyok, saudara, ya. Oh, sebentar, ya. Wah, gawat ini.